Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Ada satu channel YouTube itu namanya Our Life Muslim Channel, atau terbalik begitu ya, Our Muslim Life Channel. Biar entah yang mana begitu yang benar. Nah, itu membuat video yang mana thumbnailnya itu ada foto saya yang tidak terima, sepertinya Khalid Basalamah ditolol-tololin begitu. Padahal tatkala saya menyebutkan Khalid Basalamah itu tolol, yaitu ada argumennya. Nah, apakah argumennya itu dibahas atau tidak oleh yang bersangkutan, saya belum tahu ya. Saya belum melihat ini secara mendetail seluruhnya, biar organik lah. Jadi kita akan saksikan saja apa sih sebetulnya video ini isinya tentang apa. Jadi dari ada foto saya sudah tertarik untuk membahasnya begitu. Adapun nanti kesananya apa, saya nggak tahu kemana larinya. Cuman yang masih menantikan pembahasan saya tentang Khalid Basalamah itu nanti insya Allah akan kita buat videonya satu lagi ya. Jadi karena saya sudah melihat sekarang itu yang tidak konsisten bukan hanya perkataannya Khalid Basalamah, tapi juga perkataan KPK begitu. Loh, KPK kok udah nggak konsisten perkataannya. Jadi ada ketidakkoherenan antara perkataan Khalid Basalamah dengan perkataan KPK. Itu nanti insya Allah akan kita bahas ya. Sekarang kita bahas yang ini aja dulu. Pastikan teman-teman, bukan Ustadz Khalid Basalamah yang masuk nyelonong kepada Kementerian Agama lalu nyogok-nyogok di sana untuk diberikan kuota haji khusus ini. Karena Ustadz Khalid Basalamah sudah biasa berangkat dengan furoda, tapi kali ini beliau dibujuk. Di sini teman-teman. Sebentar, memang dari awal nggak ada yang menuduh Khalid Basalamah masuk-masuk ke Kemenag ya, dan bahasanya kok malah sekarang jadi Kemenag bukan Muhibah Tour and Travel. Yang pada intinya Ustadz Khalid Basalamah beralih ke haji khusus karena janji keberangkatan pasti tahun ini. Poin pertama. Yang kedua, oknum Kemenag menjanjikan lokasi maktab lebih dekat dan keberangkatan tanpa antri. Nah sebentar, padahal kan furoda juga berangkatnya tahun itu. Kemudian kan kalau sudah dibahasakan itu adalah kuota haji khusus, seharusnya Khalid Basalamah tahu itu adalah hak orang lain. Jadi terlepas nanti ya pada akhirnya apakah KPK itu melihat Khalid Basalamah bersalah atau tidak, tetapi kenyataannya Khalid Basalamah itu sudah memakai hak orang lain, dan ini adalah hakul adami yang mana susah itu mengembalikannya ya, susah mengembalikannya hakul adami itu. Bagaimana tidak tertarik? Terus yang berikutnya, uang percepatan dikembalikan oknum setelah DPR membentuk Pansus Haji 2024. Artinya apa teman-teman? Ada kewas-wasan di situ kalau korupsi kuota haji akan diusut. Lanjut lagi kita baca. Sebentar, nah itu sudah narasi yang diberikan oleh KPK memang benar ya. Mau gimana lagi, KPK-nya udah bilang seperti itu, bahwa pengembalian uang dari Ibnu Mas'ud, kalau kita pakai bahasanya Khalid Basalamah, kalau kita pakai bahasanya KPK oknum Kemenag, itu mengembalikan setelah adanya pansus dan ada was-was. Itu sudah bahasanya KPK. Ya kita gak bisa ngapa-ngapain begitu. Itulah keadaannya, memang fakta yang dikatakan KPK. Tetapi apakah itu yang dikatakan Khalid Basalamah? Lain hal. Nanti akan kita bahas itu. Ustadz kondang Khalid Basalamah bersama rombongan jemaah travel hajinya mengaku awalnya akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2024 menggunakan haji furoda. Haji furoda adalah cara seorang jemaah untuk berhaji tanpa antri karena tidak menggunakan kuota dari pemerintah Indonesia. Tapi sama-sama resmi teman-teman. Lalu timbul tanda tanya, mengapa Ustadz Khalid Basalamah mau menggeser rencana awal dari furoda ke kuota haji khusus yang ditawarkan oknum Kementerian Agama? Ya karena kemarin Ustadz Khalid Basalamah dibujuk-bujuk tersebut. Menjawab hal itu, sebentar, bukan dibujuk, ditawari. Itu dari awal sudah ada pembahasannya dari Khalid Basalamah, itu sudah dihargakan 4.500. Yang mana kalau kita mau membicarakan yang perasaan ya, uang memeras itu bukan yang 4.500, uang memeras itu yang berapa, yang 30 jamaah dikali 1.000 sekian, itu lain lagi uangnya. Jadi ada dua pembayaran di sini. Nah yang mana kita akan bahas nanti. KPK itu nggak jelas juga begitu, mana yang diperas mana yang sukarela sedari awal. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu membeberkan alasannya atau motif yang membuat Ustadz Khalid berpindah dan mau membayar sejumlah uang kepada oknum Kementerian Agama. Ustadz Khalid membayar teman-teman
Karena apa? Dibujuk seperti itu. Oke. Nah kalau jadi pembahasannya yang mana ini? Muhibah Tour and Travel atau Kementerian Agama? Yang jelas dulu dong. Ya, atau Muhibah Tour and Travel itu ternyata adalah Kementerian Agama. Nah, memperkenalkan diri kepada Khalid Basalamah sebagai apa? Sebagai perwakilan dari Kemenag atau sebagai travel? Gak jelas. Lawang Khalid Basalamah itu mengakunya sebagai jamaah muhibah kok. Lalu kita lanjut. Pertama, dinyatakan Kementerian Agama Pak Ustadz ini akan berangkat tahun ini juga dengan kuota haji khusus. Karena kan kalau haji furoda itu memang berangkat di tahun yang sama, walaupun lebih mahal bayarnya. Tapi visa hajinya itu belum tentu. Karena biasanya akhir-akhir keluarnya itu teman-teman. Kata Asep menirukan bujuk rayu oknum tersebut kepada Ustadz Khalid saat jumpa pers di Jakarta hari Kamis kemarin ya, setelah video saya ini dibuat. Asep menegaskan, oknum pegawai Kementerian Agama terus berusaha meyakinkan Ustadz Khalid bahwa ketimbang furoda, dirinya punya kuota untuk haji khusus dan pasti berangkat di tahun yang sama. Selain itu, lokasi penempatan jemaahnya lebih dekat sehingga mobilitas jemaah tidak jauh. Jadi sekarang teman-teman, pihak KPK sudah angkat suara mengenai apa yang menjadi keterangan Ustadz Khalid Basalamah. Artinya apa? KPK sudah menelusuri kasus ini bukan cuma dari satu sumber. Yang dimana bisa saja Ustadz Khalid itu mengarang, bisa saja. Tapi apa? Setelah KPK membuat ungkapan seperti ini, memberikan pernyataan seperti ini, artinya apa? Sudah ada verifikasi dari berbagai macam pihak bahwa skenario penjualan kuota haji haram itu memang seperti ini, dibujuk. Ya itu. Kuota haji haram dipakai sama Khalid Basalamah. Khalid Basalamah ketipu, tidak menjadikan hal itu haram. Itu tidak ada mukroh dan lain sebagainya, tidak ada. Itu sukarela Khalid Basalamah memakai kuota haram itu dengan apapun alasannya, dibujuk atau apapun, dengan kesadaran. Nah ini tidak bisa dipakai misalkan nanti ditipu makan daging babi misalkan, tapi tidak tahu itu daging babi. Lah berbeda ya, daging babi itu dia perkara bukan regulasi. Ini meregulasi begitu, yang mana Khalid Basalamah itu seharusnya dianggap mengetahui. Nah makanya yang menjadi kejanggalan sekarang bukan salah satunya ya, Khalid Basalamah itu punya kecacatan logika sendiri. Kemudian sekarang KPK juga pada akhirnya memiliki kecacatan logika sendiri begitu. Urusan nanti Khalid Basalamah salah atau tidak ya itu mau wewenang KPK. Ya KPK mau bilang salah ya salah, KPK nggak mau bilang salah ya nggak salah. Kemarin itu channel ini sendiri ya, termasuk kalau tidak salah si Harry Prasnya juga, channel ini sendiri yang mengkritik KPK gara-gara KPK mengatakan ada jamaahnya Khalid Basalamah yang merasa dirugikan. Itu kan KPK sendiri yang mengatakan tuh. Kemudian langsung dicecar tuh KPK-nya. Ada apa ini mau memframing? Sekarang tatkala KPK-nya ngomong lain, dipuji-puji KPK-nya. Ini sudah verifikasi dan lain sebagainya. Nah, kalau saya itu mau mencermati hal ini dari koherensi dan dari konsistensi perkataan yang ada. Karena pada akhirnya ya saya melihat inkonsistensi ini itu ada dari kedua belah pihak, baik dari pihak Khalid Basalamah ataupun dari pihak KPK. Dan pada akhirnya kalau dikoherenkan ini menjadi tidak koheren begitu pernyataannya. Jadi siapa KPK itu pada akhirnya mereka itu sebagai penyidik atau sebagai saksi peringat bagi Khalid Basalamah. Ini menjadi heran. Itu saja saya mau membahasnya. Lawan permasalahannya nanti Khalid Basalamah bersalah atau enggak, ya udah jelas kok pakai kuota haram yang mana itu adalah hak orang lain dan itu harus dikembalikan. Ingat ya, kalau misalkan di dalam Islam itu apabila kita ini melakukan suatu perbuatan yang salah, yang mana perbuatan salah itu bersangkutan dengan hakul adami, maka tidak cukup hanya hukuman semisal dihukum diat misalkan, atau dia dihukum potong tangan misalkan, tidak cukup, tetapi hak yang sudah diambil harus diberikan. Ini gimana caranya Khalid Basalamah mau mengembalikan? Jadi bagaimana santri-santri kemarin itu yang menyatakan sampai bodohnya orang, bego-begonya orang. Logika sederhana seperti itu saja tidak bisa terbayang itu, terbersit sedikit. Jadi kalau mau goblok itu jangan goblok amat begitu. Jangan terlalu goblok begitu. Kalau mau bego itu jangan kebangetan begonya. Harus ada sense of justice, saya bilang kemarin itu ya. Assalamualaikum. Sebentar, itu perkataan saya masih seperti itu. Lah kata Harry Pras ketipu kok, kebujuk kok. Nah kalau kebujuk itu kan ketipu. Kalau dia nggak bego kan nggak bakalan ketipu. Jadi permasalahannya begini,
Ayo tanya sama Harry Pras tuh, atau sama yang punya channel ini, Khalid Basalamah itu tertipu atau tidak? Kalau tertipu, bego nggak? Bego lah, ketipu kok. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabat kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi video dari Harry Pras ya. Itu kami cukup baik kenal dengan Harry Pras. Bahkan kami pernah bertemu di Jakarta. Iya, satu kolam kan, kolam Wahab Boys. Fanboynya Khalid Basalamah dan kawan-kawan itu, Mujasimah semua itu. Bertemu di ya, sebuah tempat penginapan ya. Ngobrol di sana ya dengan Harry Pras. Itu tadi video dari Harry Pras yang sebenarnya sih ada niatan untuk membantah ocehan orang nggak jelas dari kalangan Aswaja. Saya itu orang nggak jelas itu ya, saya. Ya memang gimana ya kadang-kadang tuh kalau lihat orang Aswaja tuh ya gimana ya, omongan mereka tuh gede-gede, omongannya besar. Coba lihat yang dikomentari sama Harry Pras itu ya. Kalau konten di belakangnya kitab segudang, ya mungkin kan biar dilihat saya bisa ini baca kitab kuning bisa, ilmu nahu, ilmu soraf, ilmu mantik, ilmu balaghah, semuanya bisa ini. Saya orang paham agama. Bahkan sampai ya, ngomong Ustadz Khalid Basalamah goblok. Ya memang lah mereka tuh lucu. Orang dari Aswaja itu nggak ulamanya, nggak jamaahnya, ya sama kocaknya sudah. Sebentar, itu jangan digeneralisir, gak semua ya. Saya aja udah kena ini saya saja. Saya ini Aswaja, ya Aswaja, Tulen, saya ini Aswaja Tulen. Tulen itu dalam pengertian sekarang ya. Kalau dulu Muhammadiyah, pernah Wahabi juga saya ini. Jadi kalau misalkan mengatakan apa argumen yang dibangun itu, ya saya itu aneh karena membuat membuat konten dengan berlatar belakang kitab itu. Ya karena ini yang saya punya begitu. Kamu lihat kitab sebanyak ini berapa tahun ngumpulinnya. Nah kalau saya sukanya Tamiya, saya backgroundnya ke Tamiya tuh. Nah terus Khalid Basalamah, siapa Harry Pras tuh apa? Backgroundnya kosong karena memang nggak punya kitab. Kalau punya ya bakal dipajangin juga begitu. Kenapa gak punya kitab? Karena gak bisa baca. Kalau bisa baca ya dia bakal beli juga. Kalau bisa baca itu orang kalau udah senang sama kitab, Masya Allah begitu ya. Dan kenapa misalkan saya ini bangga kalau misalkan saya bisa baca kitab kuning, saya faham mantik, sedikit banyak saya faham balaghah, sedikit banyak saya memahami usul fikih dan lain sebagainya. Kenapa bangga? Karena mendapatkannya susah. Mendapatkannya itu sulit. Ya, dan kalau sudah didapatkan, kamu mau ngejek saya yang bisa, sedangkan kamu nggak bisa begitu. Itu yang sombong yang mana pada akhirnya? Saya mau nanya nih yang punya channel ini, bisa nggak baca kitab kuning? Kalau bisa baca, apa sekedar baca cuman tarkibnya doang? Cuman tahu ini marfu, ini mansub, ini majrur, ini majzum. Tahu nggak di situnya ada yang mahdzuf? Kemudian nukatnya apa? Tatkala dia mahdzuf. Kemudian kemungkinan maknanya seperti apa? Kemudian huruf ini berapa kemungkinan maknanya? Dan lain sebagainya. Punya nggak tuh ilmu seperti itu? Kalau nggak punya, jangan ngeledek. Ini ilmu agama. Kamu mau ngeledek ilmu agama, awas, kamu hati-hati itu. Ya karena susah, mendapatkannya susah. Tatkala sudah didapatkan, kita ini alhamdulillah, ini tahadus bi ni'mah. Ya, kalau misalkan kamu mau nganggapnya sombong, terserah kamu. Begitu. Cuman jangan meledek kalau kamu nggak bisa. Kamu itu berhak meledek saya kalau kamu itu lebih alim daripada saya. Baru kamu hak untuk meledek. Ini mau Aswaja aneh-aneh, bisa mantik, emang bisa. Bisa balaghah, tahu lah saya sedikit banyak balaghah. Nahwu shorof, ayo nahwu shorof sampai mana? Begitu. Jadi agak lucu saja. Ya ini tantangan saya buat si Wahabinya ya, bukan buat Aswaja lagi, bukan. Kalau buat Aswaja yang lebih tahu nahwu shorof daripada saya banyak sekali. Kalau mantik enggak terlalu banyak. Pernah kan lihat video dari Pak Kiai Munif? Ya, kalau nggak pernah ya cari saja Kiai Munif. Itu ada videonya mengatakan NU itu sudah menjadi agama. Kalau nggak NU neraka. Kalau ada orang yang masuk surga tapi bukan NU karena itu ditolong sama orang NU gampang itu. Kemudian Said Akil Siraj. Itu kan tokoh-tokoh. Said Akil Siraj mengatakan apa? Ya, urusan agama harus dipegang oleh NU. Kalau dipegang oleh selain NU, salah semua. Itu Said Akil Siraj. Kemudian Pak Marzuki Mustamar. Pak Marzuki Mustamar pun ya seperti itu. Sama. 100% ajaran NU sunnah Rasul. Oke, sebentar. Yang diomongin tadi itu semua saya kritik. Lah kamu itu poinnya apa?
membawa muka saya, nampilin muka saya, kemudian mengkritik omongan saya. Yang dipakai mengkritik omongan saya ini disekolamin sama Marzuki Mustamar, disekolamin sama Pak Munif tadi, disekolamin juga sama Said Akil. Ya apa sih? Itu pertama ya. Jadi ya kebiasaan orang-orang Wahabi kayak gini, sama kayak Harry Price juga kemarin ya. Beginilah cara mereka berargumentasi. Karena memang dari awalnya mereka mengharamkan logika, pada akhirnya mereka tidak akan pernah bisa memakai logika di dalam berpikir, dan tidak akan pernah bisa ilmu mujadalah itu nggak pernah bisa. Terlalu jongkok pemahaman mereka itu. Pakai dengkul. Jadi orang yang punya channel ini kayaknya kalau naik motor di helmnya itu didengkul ya. Jadi kalau ditanya sama polisi, kenapa kamu pakai helm di situ? Saya takut kejedot Pak, dengkul saya. Karena kalau kepalanya yang kena aspal itu sepertinya sehat-sehat aja, tapi kalau dengkulnya kena aspal itu baru bermasalah. Oke. Jadi sekali lagi ya, kenapa bawa-bawa Marzuki Mustamar, bawa-bawa Said Akil Siraj? Itu permasalahan. Dan kemudian oke, kita ambil perkataannya ya. Apakah saya sebagai aswaja setuju dengan perkataan mereka bertiga itu yang mengatakan bahwa amaliyah NU itu 100% sunnahnya Rasul. Nah, kalau ini kan perkataan Marzuki Mustamar ya. Nah, perkataan ini saya setuju ya. Itu saya setuju. Amaliyah Nahdlatul Ulama, dalam pengertian amaliyah Nahdlatul Ulama itu yang dilakukan oleh para kiai lurusnya, bukan yang dilakukan kayak sama Gus Ikdam itu ya, solawatan pakai sonhorak, bukannya seperti itu. Kalau itu perdebatan. Nah, kalau itu yang dimaksud, saya juga tidak setuju berarti dengan apa yang dikatakan oleh Marzuki Mustamar. Kemudian yang dikatakan oleh Said Akil Siraj, bahwa urusan agama itu harus dipegang oleh orang NU, kalau tidak sesat. Nah, saya setuju atau tidak? Nah, ini tergantung kamu memahaminya apa. Kalau kamu memahaminya itu memang literally ya bil hakikoh, saya tidak setuju. Bisa agama itu dipegang oleh selain NU, bisa. Nah, oleh siapa misalkan? Ya oleh orang-orang yang aswaja, yang Asy'ariyah Maturidiyah, yang kesananya bermadhab, salah satu dari madhab yang 4, bisa. Kalau sama Wahabi jelas rusak begitu. Cuman kalau misalkan yang dimaksudnya itu adalah tadi ya bil hakikoh, saya tidak setuju. Tapi kalau bil majaz dalam pengertian dzikrul ba'di bi iradatil kulli, yang dimaksud itu sebagian kelompok yaitu NU, tapi yang dimaksud itu adalah seluruh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya itu mah saya setuju begitu. Jadi tergantung. Nah, karena Wahabi makan nggak punya cara memahami perkataan seperti itu, yang mana akhirnya menyalahkan kan, ini menyalahkan yang dikatakan oleh mereka semua itu salah. Kalau kita makan punya alat untuk mentakwil begitu. Nah, makanya kalau wajar memang kalau perkataan yang seharusnya ditakwil, kemudian yang difahaminya itu adalah muradnya adalah hakikat, kemudian disalahkan, ya wajar lah, karena memang demikian adanya. Kalau misalkan nggak punya dari awal dia itu sudah mengolok-olok orang yang punya ilmu, kok lah terus mau gimana? Mereka memahami ilmu mau pakai apa? Tuh ya. Kemudian masih ada lagi yang aneh-aneh. Nanti warga NU jangan takut sama malaikat mungkar dan nakir. Jangan takut. Kalau ditanya sama malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka man nabiyuka, jawab saja, santri ini Mbah Hasim. Memang kocak mereka itu, tapi klaimnya ya luar biasa. Tempatnya para wali. Sebentar ya, itu harusnya tanyakan dulu apakah posisi saya demikian atau tidak begitu. Ini bisa valid jawaban ini kapan? Apabila kamu sudah menguasai sifat 20, itu bisa valid. Menguasai sifat 20 dengan dalil yang qot'i, yang ijmali, yang qot'i, yang jumali, sampai kamu itu bisa dipinta tatkala dipinta dalil itu bisa keluar dimanapun. Kamu diminta di pasar, dalil wujud bisa keluar, dalil qidam bisa keluar, dalil baqo bisa keluar. Itu pada akhirnya akan menjadi tanda ya bahwa ilmu itu sudah menjadi sifat bagi kamu, bukan hanya sebagai infial, tetapi dia sudah menjadi sifat, sudah menjadi kaif. Nah, kalau sudah menjadi kaif, kamu mau jawab apa saja terserah. Mau masuk sudah masuk kubur kemudian ditanya man rabbuka, itu otomatis akan bisa menjawab. Karena yang menjawabnya bukan ini, bukan lisan. Emangnya kalau sekarang dikasih tahu begini ya, nanti kalau dikubur ditanya man rabbuka, jawablah Allah. Apakah memang nanti dia bakal bisa dikubur untuk menjawab seperti itu? Nggak bisa, karena yang menjawabnya bukan ini, bukan hafalan. Karena yang menjawabnya itu apa? I'tiqad yang sahih. Yang menjawabnya itu. Makanya orang yang punya i'tiqad adanya ilah selain Allah, atau mereka itu yang berilah bertuhan kepada selain Allah, tatkala masuk kubur ditanya man rabbuka, jawabannya itu bukan Yesus, bukan jawabannya itu Tuhanku Yesus misalkan, bukan seperti itu. Apalagi jauh-jauh kayak tadi ya santrinya Mbah Hasyim Asy'ari begitu, nggak seperti itu.
Apa kalau memang tidak ada keimanan di dalam dirinya? Dia menjawab, la adri. Aku tidak tahu, begitu. Itu jawabannya, aku tidak tahu. Padahal mungkin di dunianya itu dia bertuhan kepada Yesus misalkan. Dia bertuhan kepada Siddhartha, kalaupun Siddhartha dianggap sebagai Tuhan ya. Tidak, orang Buddha tidak menganggap seperti itu. Ini mah kalau begitu. Nggak bakal menjawab seperti itu. Jawabannya la adri. Kenapa? Karena memang di dalam dirinya tidak ada ilmu itu. Sedangkan subhat tidak akan pernah menjadi ilmu. Dan penjelasan ini nggak bakalan difaham sama orang Wahabi mah. Makanya tatkala misalkan ada guyonan-guyonan seperti itu, mereka itu langsung menganggapnya itu serius, langsung nyebut bermasalah begitu. Enggak. Lawang kita kalau belajar tauhid, kita belajar sifat, kita kemudian belajar takrifnya, kita kemudian belajar dalilnya. Itu yang dipelajari, bukan Hasyim Asy'ari begitu, enggak begitu. Cuman kalau misalkan ini guyonan pada akhirnya dipublish ke publik, kemudian publik menjadi salah paham. Ya wajar. Ya salah siapa perkara gitu kok diguyonin begitu. Tapi kalau kita misalkan menyalahkan orangnya pun mereka enggak bakal terima juga. Karena itu kisahnya ada dari dulu tuh, murid-murid Imam Malik itu ada yang ditanya di dalam kubur Manrobuka itu bilang saja Malik begitu. Itu udah ada dari dulu kisah-kisahnya. Ya permasalahannya mereka mau terima atau tidak. Ya itu mah urusan mereka. Dari awal mereka itu sudah menghinakan ahlul ilmi dari awal begitu ya. Saya bukan mengatakan bahwa saya ahlul ilmi mutlakon, tidak. Cuman kalau dibandingkan sama yang punya channel ini, ya bukan masalahnya saya sombong atau apa, bukan. Untuk mendapatkan ilmu meskipun sedikit seperti ini itu membutuhkan waktu yang lama. Kamu itu mengerahkan semua kemampuanmu untuk ilmu, kamu hanya dapat sedikit dari ilmu. Kalau kamu tidak mengerahkan waktumu untuk ilmu, nggak bakalan punya sama sekali. Kayak yang punyanya channel ini sama si Harry Price, nggak ada ilmunya sama sekali, nggak ada. Ya, jadi ya pada akhirnya begitu. Tempatnya para ulama. Yang kami agak lucu ya. Ya kalau ngonten belakangnya kitabnya segudang, tapi sayang ya isi kepalanya itu nggak jalan. Percuma orang pinter baca kitab, ya gudangnya ulama, klaimnya ya pinter nahwu sorof, ilmu mantik, balaghah, semuanya pinter, pusatnya ulama, ya pusatnya wali, nggak ada wali dari Wahabi, ya. Tapi semua kekacauan dalam agama ya terjadi di kelompok mereka. Sebentar, oke. Nggak ada percuma. Al ilmu itu dia qoblal amal, ya. Karena amal tanpa ilmu nggak jadi apa-apa. Ilmu tanpa amal dia setengah kebaikan begitu. Makanya kadang-kadang memang ini mah saya mau ngomong apa adanya ya. Kadang-kadang orang-orang yang di Nahdlatul Ulama di Aswaja itu hidupnya itu habis untuk mencari ilmu, sedikit untuk mengamalkan begitu. Memang begitu adanya. Kita belajar tafsir sampai tua. Kalau ditanya tahajud mungkin bisa dihitung jari, ditanya sholat duha mungkin bisa dihitung jari. Tapi tahu kalau misalkan sholat duha itu bagaimana niatnya, kemudian maksimalnya berapa, syarat dan rukunnya itu selesai semua, tahu. Sehingga kalau ada orang mau nanya bagaimana, apa cara membedakannya sholat duha dengan sholat isyraq misalkan dan lain sebagainya, itu menjawab dengan tepat. Ya, malah kalau misalkan sampai ilmunya luas itu bisa menjawab dengan madahibnya. Malah bisa menjawab dengan usul tafkirnya, usul fikihnya, bagaimana kok bisa keluar natijah seperti itu. Tuh, nggak cuman omongan Bin Baz, kemudian omongannya Utsaimin begitu. Nggak cuman begitu. Itu hebatnya orang-orang NU dan saya harus mengakui hal itu, dan di NU itu masih banyak orang seperti itu, masih amat sangat banyak sekali. Ya, meskipun tidak di PBNU-nya. Itu lain perkaranya. Jadi bukan cuman klaim, kamu itu jangan ngomong begitu. Kalau saya mengklaim saya itu bisa baca kitab, ya pintalah sama kamu, coba apa buktinya. Makanya saya punya video-video yang mana saya baca kitab. Di situ aja udah kritik kalau memang kamu bisa begitu. Terus kalau kamu tidak bisa, lah masa kamu mau mengkritik orang yang bisa? Ya, nggak pas itu, nggak pas, nggak bagus. Karena pada akhirnya itulah kesombongan. Ya, ini maaf kata begitu, karena hakikatnya begitu. Raddul haq, yang bodoh itu siapa pada akhirnya. Nah, kemudian kalau misalkan terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diklaimkan ya dengan kenyataan, itu harus dilihat dulu. Yang diklaimkan itu tahu ilmu, bukan soleh. Itu dua hal yang berbeda ya. Tahu ilmu dengan kesolehan itu dua perkara yang berbeda. Wahabi masa dari awal mereka mah udah salah sedari usulnya.
Udah salah dari usulnya. Dari cara baca kitabnya saja sudah banyak yang salah. Lo bagaimana mereka itu mau bisa memahami murad sesuatu yang mereka tidak mampu membaca benar tentang sesuatu itu? Ya, nggak bisa dari cara memahami hadis. Misalkan yang populer, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu aja kalau misalkan dikeluarkan kemungkinan maknanya mereka nggak bakalan bisa keluar. Kemudian misalkan di dalam Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa yang sering-sering dikeluarkan juga lah. Muta'alliq sama muta'alaknya juga mungkin mereka nggak paham. Begitu. Jadi bagaimana kita mau berbicara sama mereka ini? Kita mau belajar bagaimana mentahqiq ma'ani. Mereka nggak belajar. Tatkala yang kita keluarkan ini berbeda dengan yang mereka fahami, doktrin yang mereka terima dari Wahabi itu, si pengkhianat Daulah Islamiyah kan, yang penutunya itu kan Wahabi itu, yang sekarang melindungi Srewel. Itu kan disalahkan mereka tuh. Itu dikasih doktrin 1-2 hal. Kemudian kita yang bisa baca, kita yang mampu untuk mengeluarkan ihtimal ma'ani, kita yang bisa mengeluarkan tahqiqan para ulama kepada ihtimal ma'ani itu berbeda dengan apa yang mereka yakini, langsung mereka mencap, percuma begitu bisa baca kitab kalau kesimpulannya salah. Ya apa? Ya mau gimana? Kemudian apakah klaim soleh itu pernah ada? Saya kira ya segila-gilanya orang NU itu kalau klaim soleh saya kira nggak ada. Gus Baha pun yang kata orang sombong-sombong itu kan klaimnya alim bukan soleh klaimnya itu, karena klaim kealiman itu bisa dibuktikan. Kamu kalau nggak terima Gus Baha itu alim, tantang saja begitu. Ya saya mengklaim saya lebih alim daripada Gus Baha dalam hal ilmu kalam, itu klaim saya dan saya bisa membuktikan hal itu begitu. Kalau Gus Baha nggak terima ya sudah tinggal tuntut saja saya dan itu bisa dibuktikan. Dan kalau misalkan ternyata Gus Baha lebih alim, alhamdulillah kan bagus itu. Kalau masalah fikih jangan ditanya, Gus Baha itu alim alamah sudah. Kalau masalah fikih ya bukan kesimpulan fikihnya sendiri, mengeluarkan qaul fuqaha itu beliau luar biasa, hafal hadis, hafal Quran. Itu mah lain soal begitu. Nah, ini mah enggak bakalan dimiliki kultur ilmiah seperti ini tidak akan dimiliki oleh Wahabi, enggak bakalan. Makanya kalau kita melihat mereka itu masuk Islam pola pikirnya itu firqoh, sudah masuk Wahabi pola pikirnya masih firqoh juga. Jadi muridnya Ustadz Anu beda dengan muridnya Ustadz Anu. Kita kan sering tuh dengar pertikaian antara Wahaboys. Itu terjadi juga. Makanya mereka mah firqoh terus. Kalau kita mah sebetulnya tidak urusan dengan firqoh ya. Kita mah urusannya dengan apa? Dengan pola pikir, yang mana pola pikir ini melazimkan kepada firqoh. Jadi berangkatnya bukan dari firqohnya, berangkatnya dari pola pikirnya. Kalau misalkan kamu dianggap Wahabi tetapi memang ternyata pola pikir kamu tidak begitu, ya kamu berarti bukan. Sesimpel itu kalau kita mah. Kemudian nanti kan ada tuh Gontor disebut bukan Ahlussunnah wal Jamaah sama Ar-Razi Hasyim. Itu perkataan ada benarnya. Meskipun orang-orang melabeli itu Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kalau pola pikirnya tidak demikian, ya berarti bukan begitu. Itu kita mah. Ya. Nah, mudah-mudahan ya bisa belajar lah sedikit banyak. Dan mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Demikian dulu ya. Kalau ada yang masih mau membicarakan tentang hal ini silahkan komen di bawah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.